Farmasi Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan profesionalisme apoteker saat menghadapi permintaan obat antibiotik dari seorang dokter. Nah, kasus ini sangat menarik karena menyangkut integritas profesi, penggunaan obat yang rasional, dan konflik kepentingan antara dokter, apotek, dan perusahaan farmasi. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari kasusnya. Dokter di klinik tempat Anda bekerja mendatangi apoteker Anda dan meminta agar apotek menyiapkan obat antibiotika merek X sebanyak 6 box. Obat tersebut akan diresepkan dokter kepada semua pasiennya, sedangkan di apotek Anda belum pernah sekali melakukan stok antibiotika tersebut. Dokter menjelaskan bahwa perusahaan obat tersebut adalah sponsor kegiatannya sehingga dia punya kepentingan untuk membantu penggunaan obat tersebut dan perusahaan tersebut juga akan memberikan bonus kepada apotek bila penjualan obatnya laku di apotek. Apoteker menyerahkan tugas kepada Anda untuk menyiapkan saja antibiotika tersebut. A. Apakah yang akan Anda sampaikan kepada apoteker Anda? B. Mengapa Anda mengambil sikap seperti itu? Identifikasi masalah. Dalam kasus ini ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dokter meminta obat tersebut karena adanya kepentingan dengan sponsor. Yang kedua, apotek belum pernah menyiapkan obat tersebut. Ketiga, adanya potensi konflik of interest atau benturan kepentingan. Sebagai calon apoteker profesional, saya harus berhati-hati dalam menyikapi kasus tersebut agar tidak melanggar kode etik maupun peraturan yang berlaku. Apa yang akan saya sampaikan ke apoteker? Jika apoteker menyuruh saya untuk menyiapkan antibiotik tersebut, maka saya akan menyampaikan bahwa sebaiknya sebelum menyiapkan obat antibiotik merek X, sebaiknya kita melakukan penilaian terhadap kebutuhan obat tersebut. Kita harus memastikan bahwa pengadaan obat didasarkan pada penggunaan obat yang rasional, bukan karena faktor sponsor maupun karena bonus dari perusahaan farmasi. Serta saya juga akan mengingatkan kepada apoteker bahwa pengadaan obat di apotek harus mempertimbangkan aspek efikasi, keamanan, mutu, dan harga yang terjangkau, serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghadapi situasi seperti ini, saya akan mengambil beberapa langkah yang tepat. Di antaranya, yang pertama, evaluasi terhadap kebutuhan antibiotik di apotek. Yang kedua, memastikan bahwa obat tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh pasien dan memiliki data ilmiah yang real. Dan yang ketiga adalah berdiskusi dengan dokter untuk memastikan bahwa pemilihan antibiotik memang berdasarkan pertimbangan medis, bukan karena faktor sponsor. Dengan demikian, keputusan yang diambil tetap objektif dan sesuai dengan etika profesi apoteker. Mengapa saya mengambil sikap tersebut? Mengapa saya mengambil sikap tersebut? Alasan utama saya mengambil sikap tersebut adalah karena apoteker memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Sebagai tenaga kefarmasian, kita wajib menjaga independensi profesi dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi keputusan farmasi, termasuk tekanan dari sponsor maupun dari dokter. Alasan etika dan profesional. Dalam Kode Etik Apoteker Indonesia dijelaskan bahwa apoteker harus mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun pihak lain. Artinya, keputusan apoteker tidak boleh didasarkan pada imbalan ataupun keuntungan finansial. Jika kita menuruti permintaan dokter tanpa melakukan evaluasi, maka kita telah mengabaikan keselamatan pasien dan merusak kepercayaan masyarakat kepada profesi apoteker. Alasan hukum dan regulasi. Selain etika, sikap ini
juga didukung oleh peraturan pemerintah. Dalam Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, disebutkan bahwa apoteker wajib melakukan pengelolaan terhadap kebutuhan obat pasien dan penggunaan obat yang rasional. Selain itu, apoteker juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap obat yang tersedia di apotek memiliki khasiat atau manfaat yang terbukti dan aman digunakan. Alasan potensi konflik dan kepentingan. Jika apoteker dan dokter menerima bonus dari perusahaan obat, maka hal ini termasuk dalam konflik kepentingan. Hal ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan moral. Sebagai apoteker yang berintegrasi, kita harus menolak segala bentuk kerjasama yang tidak transparan dan berpotensi merugikan pasien. Kita harus berpegang teguh pada prinsip pasien adalah prioritas utama, bukan keuntungan. Kesimpulan dari kasus tersebut. Sebagai kesimpulan dari kasus tersebut, saya tidak akan langsung menyiapkan antibiotik merek X tanpa melakukan evaluasi yang tepat. Saya akan melapor dan berdiskusi dengan apoteker untuk meninjau kembali keputusan tersebut dan mengambil keputusan secara ilmiah, etis, dan profesional. Sikap ini saya ambil karena saya ingin menjaga keamanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, menegakkan kode etik profesi apoteker dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat dan konflik kepentingan. Dengan berpegang teguh pada prinsip profesionalisme dan etika, kita dapat menjaga martabat farmasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian video ini, semoga video ini bermanfaat dan pengingat bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap tindakan.